Kalau wa an la yakuna ma'mum, dan sesungguhnya imam itu bukan makmum, wala masbukan imam, dan tidak dilakukan tentang keimamannya. Artinya muslim membicarakan tentang syarat-syarat sah mengikuti imam. Yang pertama, bahwa makmum tidak mengetahui akan datangnya sholatnya imam dengan sebab hadas atau selain hadas. Kemudian yang kedua, makmum tidak meyakini akan datangnya imam seperti dua orang yang beristihad di dalam masalah ibadah, atau beristihad di dalam masalah dua wadah air, yang satu suci, yang lain hadis, atau beristihad di dalam masalah akidah, yang satu suci, yang satu hadis, atau berbeda mazhab. Yang dimana dalam satu mazhab itu ada perbedaan yang sangat mencolok, seperti mazhab ini hukumnya wajib, mazhab yang lain hukumnya sunnah, katakan atau mengatakan makruh misalnya. Nah, jadi hal seperti itu, kalau yang perkara yang wajib, kemudian dia imamnya mengatakan itu sunnah, yang belum melakukannya, ya maka tidak sah daripada mengikuti berjamaah. Ya, tapi mengikuti imam tersebut. Yang paling panjang lebar dibahas. Ya. Kemudian yang berikutnya syaratnya bahwa makmum tidak meyakini akan wajib qodhonya sholat imam, seperti imam bertayamum dalam keadaan ini, yang tidak ada air, tetapi air daerah tersebut biasa ada air, kemudian kebetulan hari ini tidak ada air, sebabnya gara-gara disepati misalnya. Ya. Nah itu boleh tayamum, cuma nanti buat foto, karena dia bertayamum dan sholat di tempat yang biasa ada air. Nah itu syarat yang sudah kita bahas. Nah ini syarat berikutnya adalah bahwa makmum tidak meyakini bahwa imam tersebut sebagai makmum. Ya, kalau ternyata ya, makmum meyakini ternyata imam tersebut posisinya sebagai makmum, maka tidak sah mengikutikan daripada imam tersebut. Jadi tidak boleh orang yang itu makmum diikuti atau dijadikan sebagai imam, kecuali kalau dia jadi makmum masbuk. Ketika sudah selesai sholat imam yang pertama, dia bangun lagi melesaikan sholat rakaat yang kurang. Datang orang masjid, ada orang sholat yang tadi kekurangan rakaatnya, mungkin dia itu mau boleh, karena dia sudah terbebas daripada berjamaah. Jadi posisinya yang tadi dia makmum, ketika imamnya sudah selesai, maka dia dikatakan sholat sendiri. Nah, maka boleh dia dijadikan sebagai imam. Kalau itu boleh. Tapi kalau dia dalam keadaan posisi masih sebagai makmum, ya maka tidak boleh diikuti atau dengan sebagai imam. Begitu juga tidak dilakukan tentang keimamannya. Artinya ada dua orang sholat, ya, yang dimana pas dua orang tersebut ini dikatakan sholat berjamaah, karena cukup dikatakan berjamaah ada imam ada makmum. Nah, kita datang ke masjid, ada orang seperti itu,
Nah posisinya dia ini ya tergolong yang membingungkan. Jadi imamnya siapa itu ya? Hampir rata gitu ya. Cuma memang tidak makmum kalau dia rata imam, cuma tetap masuk sah, asalkan jangan tidak mendahului posisi imam. Ini kita lihatnya imam yang mana ini, makmum yang mana ini. Nah, kemudian kita berpikir, oh ini imamnya. Nah, cuma ada keraguan di situ, apakah dia benar-benar imam atau makmum. Nah, kalau masih ada keraguan akan daripada bahwa dia sebagai makmum, ya maka nggak boleh kita ikutin. Kita harus yakin bahwa yang kita ikuti adalah posisinya sebagai imam. Kalau dia kategorinya sholatnya berjamaah, gitu ya. Jadi jangan sampai salah ngikutin. Nah daripada orang tersebut ada dua hari itu, ya, dan kita nggak tahu mana yang makmum, mana yang imam. Jadi harus yakin dulu. Yang tidak ada keraguan tentang keimaman orang yang kita ikuti sebagai imam. Kemudian selanjutnya wala niat, dan tidaklah imam tersebut umi wa man la yuhsinu harba minal fatihah, ialah orang yang tidak pandai mengucapkan huruf dari surah Fatihah. Illa tidak ada disebut kecuali apabila ia diikuti oleh makmum seperti dia. Nah, ketika kita mendapati imam, ternyata imamnya orang yang tidak pandai di dalam membaca surah Fatihah. Nah, umi di sini bisa yang pertama adalah kategorinya al-arad. Karena al-arad orang yang mengimumkan ada bukan tempatnya. Nah, contohnya kalimatnya mustaqim, ternyata dia bacanya muttaqim, diigungkan. Ada bukan baca itu, tapi dia baca itu. Nah, ini namanya dianggap sebagai hukum dia. Harusnya membaca mustaqim, dibacanya muttaqim. Nah, maka itu salah bacanya. Kemudian yang kedua, termasuk kategori ini juga namanya al-sab. Al-sab ini adalah orang yang mengganti huruf di dalam surah Fatihah. Contohnya seperti lafaz alhamdulillah. Dia baca alhamdulillah, hak diganti hak. Alhamdulillah. Nah, ini yang umum juga termasuk. Ya, kalau kita dengar baca begini, alhamdulillah, jadi hak besar bukan hak kecil, maka tidak sah di dalam membaca surah Fatihah. Nah, begitu juga termasuk orang yang umum ini, orang yang kategori namanya alat mam, alat katam, artinya orang yang mengulang-ulang huruf seperti huruf A. Contohnya an-amta, satu baca an-amta, tapi dia baca an-amtata, taknya dua kali, an-amtata. Sama seperti dia membaca roh misalnya ar-rahman, tapi baca ar-rahman, kayak orang yang apa itu kaku ini mengulang-ulang huruf. Nah ini tidak boleh ya. Maka dia disebut sebagai umi ya. Maka kalau imamnya seperti itu, maka tidak boleh kita ikuti, kecuali makmumnya sama dia. Ini dia imam tidak bisa membedakan huruf H dengan H. Makmum sama juga tidak bisa membedakan huruf H dengan H. Dia bacanya tuh, imam bacanya alhamdulillah, makmum juga sama, artinya alhamdulillah, sama-sama kita ini. Maka kalau begitu sah sholat, sah berjamaahnya.
karena imam dengan makmum sama modelnya. Nah, memang harus disyaratkan ketika imam tidak mampu dalam membaca atau membedakan huruf, ya mana yang A, mana yang A. Nah, itu dengan makmum. Tapi kalau makmum tidak bisa yang lain, seperti makmum sih bisa kalau baca alhamdulillah hak dibaca, tetapi dia salahnya juga bisa sering mengulang-ulang huruf. Ya, tadi yang selalu dibaca an'amta, dibaca an'amkata. Nah, kalau begini nggak boleh. Jadi ada perbedaan ketidakmampuan imam dengan makmum. Itu salah satu syaratnya. Jadi harus kalau ingin sah berjamaah, meskipun imamnya umi dan makmumnya umi, tapi dengan syarat makmumnya uminya sama dengan imam. Berarti kategori umi itu orang yang membaca al-arab, kemudian al-sadaq, kemudian al-antam, itu termasuk daripada umi. Nah, kalau berbeda kemampuan antara imam dengan makmum, maka tidak sah berjamaahnya. Ya, apalagi kalau yang makmumnya orang yang berumi, yang orang yang akhir dalam membaca surat Al-Fatihah. Jadi patokan surat Al-Fatihah ini gimana? Karena surat Al-Fatihah adalah surah yang rukun yang wajib dibaca di dalam sholat. Kalau surah Al-Fatihah itu sunnah. Hanya Fatihah ini imam harus benar-benar yang di dalam bacanya, entah itu makhrajnya ataupun daripada hukum tajwidnya. Itu benar dulu. Itu mana, irfa'nya mana, hari mana, kalau di mana. Jangan asal baca-baca. Tidak boleh mengikuti imam yang umum, kecuali apabila makmumnya sama umum dengan imam. Kemudian wanita yang ketiga, dulu dimarahi, dan sesungguhnya tidaklah mengikuti seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Artinya imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, maka tidak sah akan daripada berjamaahnya. Kalau imamnya bengkok, nah bengkok itu adalah khunsa miskin. Ya. Kalau bengkok di sini orang yang mempunyai dua alat kelamin, yang dimana memang alat kelamin tersebut berada sejak dia lahir. Sejak dia lahir punya dua alat kelamin. Memang jarang. Kalau saya ada, ya, maka disebutnya khunsa miskin. Ya, dia sudah boleh. Imamnya khunsa, makmumnya laki-laki tidak boleh. Ya. Kalau imamnya khunsa, makmumnya perempuan boleh. Bahkan imamnya khunsa, makmumnya khunsa juga, sama-sama yang miskin, tidak boleh juga. Karena belum ketahuan mana yang lebih condong laki-laki, apakah imam, apakah makmum. Karena masih dalam keraguan. Berbeda kalau dia mempunyai identitas yang pasti bahwa dia laki-laki, dan nanti berubah tuh dengan berjalannya umur, perkembangan hidup badan itu berubah tuh hormonnya. Mana yang contoh kelaminnya laki-laki atau perempuan. Tapi kalau di contoh yang kita kenal sekarang ini, yang perempuan dia itu laki-laki punya, ya meskipun dia rupanya seperti perempuan. Bahkan kalau operasi itu tidak punya laki-laki, ya, karena itu memang dasarnya laki-laki. Berbeda kalau yang bencong bisa tadi itu, yang mempunyai dua laki-laki. Nah, jadi kalau ingin sah di dalam berjamaah, maka makmum laki-laki harus mengikuti imamnya laki-laki. Nah, kalau perempuan boleh imamnya laki-laki, boleh imamnya bencong, boleh imamnya perempuan, sama-sama perempuan. Ya. Kemudian itu tadi di dalam syarat-syarat sahnya mengikuti di dalam sholat. Ya. Kalau kurang daripada syarat ini, berarti tidak sah di dalam
mengikuti ya seseorang dia itu sebagai imam. Ya. Jadi kita tahu kan Fatihah itu maksudnya rukun ya sholat Fatihah. Ya. Seperti yang saya bilang kan ya bacaan hak itu kan makhrajnya itu gimana itu sholatnya maksudnya itu kan termasuk yang wajib itu Fatihah. Ya. Terus yang kedua kita kan mendapatkan orang yang sholat sedang berdua nih dua kita dapat belakangan. Kita tahu kan kalau yang orang yang berdua itu agak ke depan sedikit itu kita ngikutin yang mana itu tadi tapi sab apa kita ngikutin yang itu. Ya kalau berdua kan agak dempet. Ya. Jadi yang pertama itu kalau memang orang tersebut sudah dari lahir sudah bisa sempurna di dalam mengucapkan huruf hijaiyah seperti orang Eropa Ar-Rahman ya Ar-Rahman itu tidak bisa memang dia menyebut huruf hijaiyah dengan sempurna. Bagaimana satu sholatnya? Saya nggak bisa. Tetapi kalau menjadi imam boleh. Kalau makmumnya nggak belok sempurna. Kalau sama-sama ngomong ya boleh saja. Ya. Jadi kalau memang dia tidak bisa, itu berusaha nih, tapi nggak bisa juga untuk berubah. Ya memang seperti itu modal yang punya lidahnya. Ada orang dia nggak bisa huruf shin misalnya tak. Jadi tak itu dianggap shin. Itu ada itu. Jadi ya wasna jadi kalau saya untuk bacanya disuruh nggak bisa juga. Kemudian seperti itu. Gimana? Kemudian sholatnya seperti yang dia mampu. Tetapi menurut imam nggak boleh. Kalau maknanya orang yang mampu sempurna tidak membaca surat Fatihah itu maksudnya. Imam harus yang benar. Iya. Bagian ya kebanyakan begitu. Kalau Rahim itu disuruh him berarti tapi jamaahnya sah kan. Jamaahnya baik imam juga bacanya begitu aja. Maksudnya ngaji apa aja. Jadi kalau imamnya diatur seperti ini dan itu kita yang mampu di dalam membaca Al-Quran surah Fatihah dengan sempurna kita bunyi ikutin imam yang bunyi biasa. Imam bacanya alhamdulillah harusnya alhamdulillah. Kita yang bisa membedakan antara tersebut ikutin imam seperti itu biasa. Jadi harus imam itu memang orang yang bagus di dalam bacaan surah Fatihah, makhraj dan tajwidnya. Yang kedua jadi contoh-contoh yang bacanya jadi contoh-contoh yang tadi sebenarnya pada salah. Kalau ada alim, ini ngalamin, nggak boleh. Kalau memang dia udah seperti itu boleh baca ya, makanya kalau dia imam aja, ya imam aja. Karena kan imam ini salah satunya berjamaah atau sholat berjamaah adalah orang-orang yang kurang begitu sempurna di dalam betul-betul sholatnya seperti Fatihah. Maka kita mengikuti imam itu, maka imamnya harus benar di dalam melaksanakan begitu sholat, termasuk di dalam sholat Fatihah tersebut. Kalau imamnya tidak benar, imam itu nanti. Karena itu sunnah dia mencari baca itu tidak masalah. Karena kita bisa baca nih dari awal ke akhir, apakah sah sholatnya? Ya sah, cuma sunnahnya tidak dapat pahalanya. Kemudian yang kedua, tentang masalah kita ikut sholat. oh iya, tadi kalau gambaran akan daripada kita mengikuti bahwa
makmum tersebut yakin tidak ada keraguan bahwa imam. Ya. Jadi kalau sholat berjamaah itu sebenarnya kalau dia kan posisinya ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang berbaring, ada yang berletak misalnya. Nah, maka kalau yang berdiri ini jangan sampai makmum mendahului kumitnya imam. Kalau sholatnya berdua-dua, jadi duduk, kumitnya ini jangan kumitnya makmum mendahului kumitnya imam. Ini nggak boleh kesal. Iya, belakang itu memang gitu. Ini saking begini, nggak begini nih. Kalau begini berarti jalannya ada dua pakaian. Kalau sendiri begini. Dengan syarat itu kumitnya imam nggak boleh didahului kalau kumitnya makmum kaki ini. Begini, ya. Kalau sama boleh nggak? Sebenarnya ini makruh. Ya, nggak boleh juga. Memang masih kategori sah. Nah, kalau ini dari ini imam ada dia apa dia ini? Nah, misalnya gitu ya. Nah, maka harus yakin dulu mana imamnya. Oh, sudah sini imamnya. Oh, sudah sini. Nanti kan yang merasa makmum yang paham dia akan mundur. Kalau ada jamaah lagi di grup situ. Kalau dia makmumnya nggak paham, imamnya yang paham harusnya kan dipulangkan. Dia mengatakan bahwa saya adalah imam. Kita harus tetap di saf yang ada di belakang itu. Iya. Yang belakang yang ketiga maksudnya. Jadi ketika kita nyentuh juga, misalnya nih kita yang betul sholat, terus sholat sendiri, ya kita nyentuh dia terima. Itu nyentuhnya setelah kita masuk di dalam sholat. Allah Akbar. Terus itu. Nah nanti dia paham posisi imam ini. Jangan nyentuh dulu. Kemudian walau sholat kalau bahu summa tabayyana kubruhu atau kubruhu, seandainya dia sholat di belakang itu, seandainya dia sholat di belakang imam, summa tabayyana kemudian terbukti kubruhu imamnya terakhir, atau kubruhu atau imamnya dua-dua, atau kubruhu imamatan atau imam ini seorang perempuan atau makmuman atau imamnya seorang makmum posisi makmum atau umiyan atau imamnya orang yang umi ada maka dia si makmum itu harus mengulangi sholatnya. Ya kita berjamaah dengan orang, ya, kita berjamaah ini kita makmum ada orang yang imam. Kita tidak tahu orang siapa, bukan kita tidak namanya di masjid ya. Kemudian kita jadi imam, jadi makmum. Setelah selesai sholat, ternyata ini orang kesali. KTP-nya orang kafir, terpisah misalnya. Nah, kita harus sholat di masjid. Yang kita cuma mau belajar sholat misalnya sendiri di sholat. Dia kayak Islam, cuma dia belum masuk Islam, baru kayak doang. Orang kafir kan di Indonesia sudah berperkara kan? Ya dia masih sama seperti kita begitu padanya. Maka kalau dia terbukti dan kedua kafir, maka sholat yang tadi kita lakukan itu batal langsung meskipun sudah selesai. Berarti apa? Ulangan sholatnya karena sholatnya tidak sah. Ya. Atau terbukti bahwa dia gila misalnya. Ini orang sholat sendiri mati banget baru ngaji udah sholat di kubah misalnya. Sholat berdoa dan berdoa. Ini imam. Setelah selesai sholat, ada orang baru bersadar lu bergila. Nah dia transfer itu emang dia bergila. Nah ternyata imamnya itu gila. Ya maka sholatnya tidak sah. Maka kita sebagai makmum dari ini wajib ulangan sholatnya. Kalau imam tersebut ternyata gila. Ya. Nah, begitu juga kalau ternyata imam tersebut seorang perempuan atau dia itu posisinya sebenarnya makmum, ya, atau imam tersebut orang yang umi, ya, maka kalau terbukti itu semuanya sholat yang kita lakukan tadi wajib diulang kembali. Ya.
Jadi kalau ini misalnya begini ya, terus dia kalau lagi bisa itu ketahuan dan suara Fatihah. Tapi kalau dia duhur asal yang bacanya sir, kita nggak tahu bahwa dia memang tinggi. Nah, dia pintar aja dengan Fatihahnya. Jadi dia selesai sholat, dia tidak Al-Quran, kita lagi pikir, dia bukan baca surat Fatihah, karena itu berarti salah semua yang bacaannya. Jadi Alhamdulillah, Yofir Na'imah, itu baca akidah. Bagi ini saya berjamaah imamnya Umi-Iman. Bagaimana ini? Ulangan sholat. Ya, kalau sudah terbukti kalau imamnya hadir, bila perempuan sebagai makmum sebagai imam sebagai makmum atau imamnya seorang maka sholatnya ulang kembali. Lakin dalam bisa aududukan tidak jika imamnya terbukti berhadas aududukan atau dalam keadaan junub awalnya ada satu kopi atau atasnya mempunyai najis yang tersamakan atau menyata al-qimah birakatin zariyatin atau iman ya untuk berdiri untuk mengerjakan rakaat tambahan ya, maka tidak wajib mengulang daripada sholat tersebut. Tadi yang pertama, kalau kita sholat berjamaah ternyata imamnya orang kafir, imamnya orang gila, imamnya perempuan, imamnya ternyata dia makmum, ya, imamnya umi. Setelah kita selesai sholat terbukti oh imam itu salah satu misalnya, maka kita sholatnya diulang. Nah, berbeda kalau kita sholat bersama orang, ternyata setelah kita sholat dia ternyata berhadas. Lalu tadi saya sholat dulu misalnya, kalau tadi saya sholat batal misalnya, dia takut gitu. Atau dia punya dulu, lalu tadi saya sholat dulu doang. Kalau tadi saya melakukan yang mewajibkan harus besar atau paling wajib misalnya. Nah, atau dia ada najis tapi yang kesamaan posisi yang juga dengan najis yang nyata. Atau imam berdiri nambah lagi yang tadi tidak pas rakaat ini imam 5 rakaat. Nah, maka bagaimana seperti itu kita posisinya? Nah, sebagai makmum maka tidak perlu ulang lagi. Ya, tidak perlu ulang sholat lagi. Dikatakan sah. Lebih juga. Lebih juga. Tidak, lebih. Nah, kita begitu dia ternyata jadi rokat yang keempat. Kita bukan menyangka bahwa dia rokat keempat gitu. Nah, gitu kan? Ternyata dia rokat kelima. Dia ngomong, tadi mah yang terakhir saya yang kelima. Nah, dia kalau sengaja di belakang, kita nungguin, ya udah terusin. Mulai nggak mulai. Jadi kalau dia terbukti ternyata imamnya berhadas atau junub atau ada najis yang tersamakan dan kelihatan, nah berbeda kalau najisnya kelihatan. Kalau mata kita, ada ulama mengatakan wajib buang. Kenapa? Karena kalau najis kelihatan oleh mata, maka kita masih mampu untuk apa? Artinya tidak sulit untuk mengetahui daripada itu najis. Soalnya ini najis di kopiah, pasti akan kelihatan semua orang. Atau najisnya di belakang, kelihatan semua. Berbeda kalau najisnya di dalam, atau najisnya kering yang tidak ketahuan. Nah, itu beda. Tapi kalau najisnya kelihatan mata, maka wajib mulang. Nah, ini dilakukan ulama. Ada yang mengatakan wajib mulang, ada yang utama sih wajib mulang. Alasannya katanya tidak sulit untuk mengetahui najis tersebut. Nah, ya. Dari kalau kita sudah selesai sholat, kita semua maka wajib mulang. Itu dalam masalah najis yang kelihatan. Ya, kalau najisnya yang kelihatan, tidak usah wajib mulang.
Tahu ya? Nah, kalau kita menyatakan misalnya ini kita sholat, imam ngomong, lalu tadi saya tentu di sholat di waktu sholat, kita udah selesai sholat, selesai semua. Apa kita wajib pulang? Udah wajib pulang. Ya, udah selesai daripada sholat. Ya, berbeda kalau kita tahunya di dalam sholat. Kalau kita tahu di dalam sholat, kita dalam sholat. Ya. Bahwa dia punya hadas, ya. Kalau dari mana misalnya dari orang ngomong lagi imam ada kentut, apa dia masuk sholat aja, kita bisa kalau dia jadi makmum. Maka kalau kita kemudian terus batal ke sholatnya, maka kita ada muharapah langsung. Kenapa? Karena kita tahu kalau imam dia adalah orang yang berhadas, ya. Atau yang orang yang duduk, atau tadi ada najis dan tidak kelihatan. Tidak bagus di dalam membaca surah Al-Quran. Oh, kalau kami udah lagi. Itu maksudnya bedanya apa dengan Muhammad dengan imam yang ada di imam? Ya, kalau ummi yang ditunjukkan kepada Nabi itu memang Nabi, ya, beliau tidak sekolah, tidak bisa baca dan maka ketika beliau dikatakan ummi itu memperkuat daripada Al-Quran benar-benar dari tokoh dari tokoh. Kalau Nabi tidak dikatakan sebagai orang yang tidak ummi bisa baca tulis, maka orang akan meragukan Nabi Muhammad ngambil Al-Quran dari Injil, dari Taurat, karena Nabi bisa baca. Nah, dan ambil Al-Quran itu kan isinya tidak jauh dari Injil, Taurat, Zabur, Zabur dari Tuhan. Nah, untuk yakin itu semuanya bahwa ini dari Allah, maka Nabi Muhammad sudah bisa baca dan tulis. Akan tetapi setelah sempurna wahyu turun ke Nabi, maka Nabi bisa. Ada yang mengatakan bisa baca tulis. Jadi untuk memperkuat bahwa Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Allah, bukan arangan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngaku dan ilham wahyu kemudian mengeluarkan kitab misalnya, ternyata kita orang yang ahli baca tulis, ya ini mah kemudian kontek dari berbagai lain itu banyak seperti itu. Ya. Nah, kalau imamnya ini yang dimaksud adalah orang yang tidak bagus di dalam membaca surah Fatihah, huruf-huruf surah Fatihah, huruf-hurufnya. Bukan orang yang bisa tertulis, bukan. Beda lagi. Ya. Kemudian, walau nasiya ada satu imam, seandainya lupa akan hadas imam, semua tahu maafnya. Kemudian dia ingat akan itu, maka dia harus mengulanginya. Jadi kalau imam kemudian dia lupa bahwa dia berhadas, ya, tapi saya belum wudu, tapi saya bersolat, ya wajib pulang cuma, ya akan daripada sholat. Jadi kembali kepada tidak kita lagi, kita udah berwudu atau belum? Karena yakin belum wudu, ya sholatnya tidak sah. Wallahu a'lam.